Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang function. Ya, pengertian fungsi itu adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Anda dapat mengirimkan data yang dikenal sebagai argumen ke dalam suatu fungsi. Sebuah fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Ya, gitu ya. Nah, terus ini cara membuat fungsi. Creating a function. Dalam Python, sebuah fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Nah, contohnya seperti ini ya. Def, terus ini nama fungsinya apa? Buka kurung, tutup kurung, titik 2. Terus ini apa yang akan dilakukan dalam fungsi ini. Ini statementnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan tipe datanya apa. Itu nggak perlu ya. Kalau di C++ itu kan harus integer atau string atau apa gitu dulu kan. Kalau ini tinggal def, terus nama fungsi, terus buka kurung. Kalau dalam kurung nanti ada parameternya, kita isi. Kalau nggak ada, cukup kayak gini aja. Kemudian print. Oke, coba ya kita buat fungsi def my function print hello from a function. Nah, seperti ini ya. Ini kita sudah membuat fungsi yang bernama my function yang isinya ketika dipanggil itu dia akan mengeprint hello from a function gitu. Oke, lanjut yaitu calling a function, cara memanggil fungsi. To call a function, use the function name followed by parenthesis. Jadi untuk memanggil fungsi gunakan nama fungsi diikuti oleh parentesis atau buka kurung tutup kurung. Kayak gini ya contohnya nih. Ini kan kita mendefinisikan fungsinya nih, membuatnya. Terus ini yang paling bawah ini kita manggil fungsinya. Oke, tadi kan kita udah buat nih fungsi, sekarang kita panggil my function. Caranya nama fungsi terus buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, kayak gitu hasilnya hello from a function, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Argumen. Informasi dapat dimasukkan ke dalam fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Di dalam tanda kurung, Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi yang fungsi dengan satu argumen dengan nama fname. Saat fungsi dipanggil, kami meneruskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Oke, ini contohnya ya. Ini kita buat fungsi dengan nama my function. Kemudian dalam parentesis atau buka kurung tutup kurung ini ada yang disebut parameter. Nah, ini fname itu parameter ya. Antara parameter sama argumen itu beda ya. Parameter itu yang ada di dalam ketika kita ngebuat fungsinya dalam tanda kurungnya. Ketika buat fungsi. Nah, sedangkan argumen itu ketika kita memanggil fungsi ini. Nah, yang di dalam buka kurung tutup kurungnya tapi pas manggil. Nah, ini namanya argumen. Jadi caranya def my function. Nah, ini kita cuman membuat satu parameter ya. Kemudian ini kita print. Nah, ini parameternya sesuai dengan inputannya plus refness. Apa tuh refness? Itu nama dia. Nah, kayak gitu. Kita coba aja. Misal def my function. Ini tulis parameternya apa. Ini terserah kalian ya namanya, nama parameternya. Disesuaikan aja. Print fname plus
refsness. Oke, kita sudah membuat fungsinya dengan parameter fname. Kemudian kita panggil sekarang fungsi tersebut dengan memberikan argumen atau data atau isinya, inputannya, misal Emil. Maka nanti yang outputnya itu akan print Emil plus refsness. Nah, Emil refsness gitu ya hasilnya. Nah, untuk parameter ini kita nggak usah pusing-pusing mikirin tipe datanya juga. Itu bisa nanti bisa sebagai tipe data apa aja sesuai dengan inputannya, nanti sesuai dengan argumennya. Nah, terus bisa juga misal kalian jadiin list atau tuple atau dictionary atau apa, ntar bisa juga. Pokoknya nggak usah pusing-pusing mengenai tipe data kalau di Python. Oke, di sini kita akan membahas tentang number of argument. Secara default, sebuah fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya jika fungsi Anda mengharapkan 2 parameter, Anda harus memanggil fungsi dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya, def my function fname dan lname, first name dan last name ya maksudnya. Terus print fname tambah spasi tambah lname. Nah, terus pas dipanggil itu kan pas dibuat itu ada 2 parameter tuh, ada fname dan lname. Jadi ketika kita memanggilnya itu kita juga harus mengisi dengan 2 argumen, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas 2 sesuai dengan yang kita deklarasikan. Contoh, kita punya fname, dipisahkannya dengan koma ya, name. Nah, kita print fname plus ini nah, ini udah kita buat. Kemudian kita panggil my function, kita masukin argumennya Emil misal, pisahkan dengan koma. Terus kita isi dengan argumen kedua. Okay. Nah, hasilnya ntar akan seperti itu ya. Ini untuk fname, ini untuk lname. Selanjutnya ada default parameter value. Nah, contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ini menggunakan nilai default. Misalnya gini. Kita mendefinisikan fungsi dengan parameter country. Nah, itu ada nilai defaultnya tuh. Nilai defaultnya itu Norway. Jadi print I am from, nah plus country. Nah, pas kita panggil, misal kita isi argumennya dengan data, maka country-nya itu akan keganti dengan data yang kita inputkan. Tetapi kalau kita cuman memanggilnya nama fungsinya aja, nggak diisi dengan data atau argumen, dia akan nilai country-nya itu akan ngambil dari default value-nya. Yaitu Norway itu ya. Oke, kita coba function country sama dengan Norway, huruf gede ya. From country. Nah, coba kita panggil dengan membawa sebuah argumen. Misal apa tuh, Sweden. Maka outputnya akan, nah nilai country itu akan digantikan dengan argumen yang kita bawa. Oh, salah. Nah, seperti itu ya. I'm from Sweden.
Nah, tetapi ketika kita tidak membawa argumen, tidak mengisinya, nah seperti ini doang, maka nilai counternya akan mengambil dari nilai defaultnya, yaitu Norway. Nah, kayak gini, I'm from Norway. Oke. Next, recursion. Nah, Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Ini memiliki manfaat yang berarti bahwa Anda dapat melakukan perulangan melalui data untuk mencapai hasil. Nah, dalam contoh ini, tree recursion itu nama fungsi ya. Nanti yang akan kita buat adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Recurse. Kami menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang min 1 setiap kali mengulang. Rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika 0 berarti. Ya, jadi di Python juga ada ini ya, fungsi rekursif. Yang fungsi-fungsi sebelumnya yang kita buat itu namanya fungsi iteratif. Sedangkan fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri itu namanya fungsi rekursif. Ini contohnya ya. Ini kita definisikan sebagai tree recursion, nama fungsinya, terus parameternya 1k. Nah, di sini kita cek apakah k-nya lebih besar dari 0. Nah, ketika iya, maka masuk result sama dengan k plus tree recursion. Nah, ini kan tree recursion itu kan nama fungsi itu. Nah, ini berarti dia manggil fungsinya itu sendiri. K-1. K-1 itu kan berarti misalnya ini kita 6 nih, 6 min 1 5. Berarti 6 plus fungsi ini, tapi dia jadi 5 sekarang, bukan 6 lagi. Nah, dia langsung balik lagi ke sini, ini enggak dilakuin bawahnya. Pokoknya sampai dia ntar if-nya itu enggak sama dengan 0 ya. Ketika masih sama lebih dari 0, dia akan memanggil terus fungsinya sampai ke sini, dia langsung ke atas lagi, sampai ke sini ke atas lagi, kayak perulangan gitu dia. Terus ketika ini result sama dengan 1 plus 0, 1 plus 3 recursion 0, nah dia manggil ke sini kan, manggil, terus dicek k-nya lebih besar dari 0 enggak? Enggak. Jadi masuk ke else, result sama dengan 0. Nah, terus di return resultnya. Jadi tadi kan gini nih, apa ya, kan 6 plus 3 recursion lima kan, berarti kan. Nah, ini dia akan mereturn juga 5 plus 3 4, berarti kan, sampai titik-titik dia 1 plus 3 0. Nah, pas 0 itu dia kan dicek nih, 0 kan nggak lebih besar dari 0, berarti dia masuk ke else, terus resultnya 0. Nah, terus di return resultnya, berarti fungsi ini mengembalikan 0, nilai 0. Jadi nanti 0 plus 1, nanti di print masuk sini, print result 1, terus 1 plus 2 plus 1, nah print 3, 3 kan, berarti terus 3 plus 3 6, terus 4 plus 6 10, dan sampai ke atas sampai sini. Nah, 3 recursion 5 itu berapa nanti? Ditambah 6, 5 itu kalau nggak salah berarti 15 tambah 6 jadi 21. Nanti print yang terakhir berarti 21 gitu. Kita coba aja ya. Sini coba def 3 recursion if k lebih besar dari 0,
result in result. Nah gini ya. Nah ketika kita panggil, kita print dulu deh hasil dari recursive. Kita jalankan fungsinya. Misalnya kita input 6, maka nanti outputnya akan seperti ini. 1, 3, 6, 10, 15, 21, kemudian 21 lagi. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai fungsi. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau di grup atau di chat saya atau chat Kak Rifki-nya bisa. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.